Halo, selamat malam, konbanwa. Oke, hari ini saya akan selingi kalian dalam belajar bahasa Jepang. Saya akan memberikan informasi kepada kalian. Kira-kira tujuan kalian untuk belajar bahasa Jepang itu apa? Apa untuk pengetahuan? Apa untuk kerja di hotel? Atau untuk jadi guide? Atau ingin pergi ke Jepang? Nah, kalau semuanya kalian ingin pergi ke Jepang, saya sedikit memberikan informasi cara untuk kerja di Jepang atau training di Jepang. Contohnya dulu saya training di Jepang selama 3 tahun. Training setahun, nah prakteknya 2 tahun. Jadi kontraknya 3 tahun. Sekarang kontraknya bisa mencapai 5 tahun. Oke? Nah, simak baik-baik. Nah, kalau dulu sebelum pandemi, Jitko mengadakan tes seperti contoh dasar-dasar bahasa Jepang, kedua lari 15 menit sebanyak 2 kilo, dan push up sebanyak 40 kali. Dan kalau kalian sudah diterima di penampungan, nanti bisa bertambah, harus bisa push up berapa kali. Itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, setelah itu ada lagi tes lagi, psikotes. Setelah psikotes lulus kalian, nanti kalian bisa dimasukkan ke dalam ujian selanjutnya, itu medical check up. Nah, medical check up semuanya dicek, dari mata, dari telinga, dari tubuh, fisik, dan maaf, sampai kemaluannya pun dilihat. Kalau semuanya laki-laki, dilihat sama dokter laki-laki. Kalau semuanya perempuan, dilihat oleh dokter perempuan. Kalau medical check up full semuanya. Nah, itu kalau lewat JITKO atau lewat negeri IMM Japan. Kalau seumpamanya itu kalian diterima di IMM Japan, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Setiap hari belajar, kosakata harus ditambah, dan pemahamannya harus terus-menerus. Kalau semuanya kosakata kalian berkurang atau tidak bisa bertambah, kalian akan mempunyai nilai minus. Tapi nilai keberangkatannya itu bisa dilihat, kadang-kadang itu karena nasib atau rezeki. Orang pintar kalah sama yang bejo. Dulu waktu saya di training, teman saya agak kurang, tapi nyatanya bisa berangkat. Yang pintar berangkatnya juga agak pelan, tapi dianya yang agak-agak kurang malah berangkatnya cepat. Itulah yang namanya nasib. Orang pintar kalah sama orang bejo. Nah, oke. Setelah kalian udah masuk ke training, nanti kalian akan dikasih informasi terus. Kadang baru belajar 1 bulan udah bisa berangkat, kadang 2 bulan bisa berangkat, kadang 3 bulan bisa berangkat, tergantung nasib kalian, gimana doa kalian. Nah, sekarang saya jelaskan lewat swasta. Lewat swasta itu ada seperti lembaga pendidikan bahasa Jepang. Mereka bekerja sama dengan instansi-instansi yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Nah, mereka nanti datang ke Indonesia. Kalau kalian ingin bekerja di Jepang, kalian harus belajar bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Lalu kalian mendaftar ke Yayasan Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, biasanya kalau kalian mau daftar dulu, kalian tanya apakah di sini juga melayani untuk pemberangkatan ke Jepang. Nah, kalau kalian tanya itu, mereka akan menjawab ya melayani. Oke, kalau mereka melayani, kalian bisa masuk. Nah, kalian bisa masuk. Setelah itu, kalian bisa belajar menunggu wawancara. Biasanya kalau ada wawancara, siswa-siswa yang sudah menguasai bahasa Jepang dasar, mereka akan diikutkan. Nah, kalau mereka sudah diikutkan, nanti mereka ikut ujian tertulis. Contoh seperti matematika dasar, 2/3 kali 3/3 berapa, 6 kali 7 berapa. Pokoknya matematika dasar kelas ED. Tapi saya dulu juga matematika agak kurang sih, tapi alhamdulillah nyatanya lulus berkat bantuan teman-teman. Oke. Nah, setelah itu
Kalau latihan matematika udah selesai, kalian lulus, itu nanti wawancara. Oke. Nah, kalau kalian nanti mengikuti wawancara dengan orang Jepang, jangan lupa ingat apa yang saya jelaskan kalian waktu kalian memperkenalkan diri. Jangan mencuekin wajahnya orang Jepang. Orang Jepang sukanya diperhatikan. Kalian kalau nggak suka lihat mukanya, kalian bisa lihat jidatnya. Nah, kalau kalian mau wawancara dengan orang Jepang, masuk pintu, ketok pintu 2 kali, tidak usah 3 kali, 2 kali. Kalau 3 kali bagi orang Jepang adalah berisik. Nah, tok tok, masuk. Nanti kalian dipersilahkan duduk. Kalian duduk yang tegap ya, yang tegap gini, yang tegap. Nah, tegap seperti ini ya, menghadap ke depan. Lihat mukanya atau lihat jidatnya. Kalian nggak usah bergerak. Mereka tanya apa, dijawab. Mereka tanya apa, dijawab. Mereka tidak bertanya, diam aja. Sambil lihat wajah mereka atau kening mereka. Diam aja, nggak usah ngapain. Ngerti kalian? Dulu, saya waktu masuk ke ruangan wawancara, saya tuh didiemin selama berapa menit? 5 menit, bayangkan. 5 menit. Sama guru saya Erwin Sensei yang dari Solo. Pokoknya kalau wawancara harus badan tegap. Setelah itu tangan di atas paha, lihat wajahnya orang Jepang. Nggak usah tengok-tengok, nggak usah gini, nggak usah main-main. Soalnya orang Jepang nggak suka main-main. Nah, kalau ditanya dijawab, kalau nggak ditanya jangan retes atau kebanyakan omong. Kalau mereka nggak tanya, kamu diam aja. Perhatikan mereka, diem. Bayangin, saya diem selama 5 menit gara-gara dikerjain. Karena ternyata apa? Waktu itu si bosnya dari Jepang itu ternyata baterainya habis, baterai HP-nya itu. Dia minta tolong sama kantor buat nyariin baterai HP. Kurang ajar nggak itu? Kalau saya sih marah-marah kalau itu orang Indonesia itu. Tapi karena kita butuh mau ke Jepang, jadi saya tahan aja. Habis itu saya ketawa aja, ya Allah Gusti, 5 menit ternyata saya menunggu buat gantiin baterainya HP-nya orang Jepang. Ya Allah, itulah nasibnya kalau kita itu kan. Makanya sekolah yang pintar biar nggak jadi kuli, oke? Nah, kalau setelah wawancara itu ada seperti tes komunikatif. Komunikatif seperti ini contohnya. Kalian dikasih raket, suruh main badminton. Bayangin, tes mau ke Jepang suruh main badminton. Enak nggak? Aku aja bingung. Oke, waktu itu saya dikasih raket, dia ngoper koknya, tak balikin lagi. Dia ngoper lagi, tak kasih lagi. Dia ngasih lagi, tak kasih lagi. Dia ngasih lagi, tak kasih lagi. Cuman sekitar 5 kali atau 6 kali lah saya mengembalikan kok, selesai. Oh, mas tak selesai. Dan teman saya ada yang nggak bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Ternyata setelah saya tanyakan kepada sensei saya, Erwin Sensei, ternyata itu main badminton, kalau dia yang ngasih koknya, kita bisa mengembalikan ke orangnya itu, berarti respon kita itu bagus. Kalau dia berarti di sana nanti Jepang nanti kalau dikasih perintah dia bisa mengerjakan. Jadi ininya oke lah. Gitu. Kalau nggak bisa mengembalikan berarti di sana nanti kalau dikasih pekerjaan nggak bisa mengerjakan. Contohnya seperti itu. Ada yang bola voli, ada yang bola kaki, macam-macam tesnya. Nah, kalau semuanya dari seleksi swasta itu kalian udah lulus, nanti seperti IMM Japan, kalian akan medical check up, dicek semuanya dari atas sampai bawah, semuanya komplit dilihatin, dicek. Kalau laki-laki ada burungnya enggak, kalau cewek itu ada burungnya enggak, dicek semuanya. Oke, kalau kalian dinyatakan lulus, ya alhamdulillah kalian bisa belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di center. Habis itu kalian bisa berangkat. Tapi kalian kalau bisa saat belajar dikuasai kosakata dan bunpo. Bunpo itu apa?
Bunpo itu seperti tata bahasa. Kenapa saya menekankan tata bahasa? Seperti ini contohnya. Orang Jepang bilang, waktu saya lulus dari wawancara, saya sedikit banyak tahu bahasa Jepang. Dia bilang, kalian sungguh-sungguh belajar. Di sana cantik-cantik wanita banyak. Bayangin. Bahasanya kebalik-balik, cuman karena kita itu orang Indonesia asli, kita ngerti. Oh, suruh belajar yang giat, yang sungguh-sungguh. Di sana wanita cantik-cantik banyak. Dia ngomongnya bener, cuman kosakatanya kebalik-balik. Seperti itu. Oke, setelah kalian lulus, oh iya, informasi. Bagi kalian yang matanya minus, silindris, hati-hati. Biasanya waktu dites diginiin. Oke, kita disuruh lihat huruf tokek atau huruf buta warna. Terus suruh lihat abjad yang dari jauh itu minus apa enggak. Lalu setelah itu ya, kalian itu nanti matanya diginiin. Terus terang, alhamdulillah dari ridho orang tua sama bantuan teman-teman, izinnya Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya dulu minus 3/4 sama 3/4 sama 1. Alhamdulillah saya dibantu teman saya dari Arisang dari Solo Karanganyar. Alhamdulillah saya dibantu. Saya dulu ngomong sama Mas Arinya, Mas Ari, tolong nanti kalau matanya dibuka seperti ini setelah membaca abjad ABC, tolong saya dikabari. Kenapa? Karena saya pakai softland. Kalau saya nggak pakai softland, medical check up, saya nggak bakal lulus. Seperti itu. Nah, setelah itu saya memakai softland, suruh baca oke, huruf tokek oke. Terus gantian ada dokter yang bagian ngecek mata. Mas Ari langsung bilang, soalnya namanya Ari, dia duluan. Kalau saya Muhammad Farid, saya paling belakang. Nah, setelah Mas Ari dites, dia langsung berbisik sama saya. Ya, Farid, matanya dibuka, cepat, softline-nya dibuang. Setelah saya baca abjad, saya balik kanan, softline langsung saya ambil, saya masukin saku. Langsung softline-nya rusak, keras, gak masalah, yang penting saya lulus. Sekarang tujuannya saya kerja. Oke, setelah itu medical semuanya lancar, clear, belajar, alhamdulillah bisa pergi ke Jepang. Nah, untuk kalian yang sudah bekerja di Jepang, habis itu 3 tahun pulang, kalau sekarang musim pandemi mungkin bisa langsung 5 tahun, langsung diperpanjang. Soalnya juniornya adik saya langsung diperpanjang selama 5 tahun, dulu 3 tahun, nambah 2 tahun, nggak usah pulang. Kalaupun pulang nanti dikarantina segala macamnya lah. Nah, kalian bisa kerja selama 3 tahun, habis itu kalian bisa nanti bisa pulang. Kalau pengen kerja lagi, kalian bisa mencari visa Tokutegino. Oke, visa itu ya nanti kalian bisa kembali ke perusahaan asal, perusahaan si A. Kamu ingin kembali si A, bisa pakai visa Tokutegino itu. Nanti kalau kalian kayaknya bingung, ini ngurusnya gimana? Kalian bingung, kalian bisa nyari teman saya, Mas Marlo. Dia ada di Kumamoto. Dia nikah sama orang Jepang, sudah beranak pinak berapa tuh, entah 2 atau 3, tapi anaknya unggul-unggul semuanya. Taekwondo, oke, segala macam oke. Nah, istrinya itu privat bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ingin masuk ke visa Tokutegino, kalian bisa minta tolong sama Mas Marlo, atau kalau dicari di internet Siswahyu Halal Food atau Mas Marlo. Kalian cari di Google pasti ketemu Siswahyu Halal Food. Dia tuh jualan halal food, makanan-makanan halal food, daging food halal, yang halal lah. Nah, tapi dia ada kerja yang lain, yaitu dia menyalurkan tenaga kerja. Dia menego perusahaan yang kamu datangi, habis itu dia mengurusi surat-surat segala macam. Setelah clear, dikirimlah visanya. Nah, dikirim kemana? Kalian nanti minta tolong sama lembaga yang dulunya atau lembaga lain yang bisa mengantarkan orang pergi ke Jepang. Habis itu
Nanti pengurusannya nanti ikut PT tersebut, visa Tokutekinonya nanti dimasukkan sekalian, kalian bisa kembali ke Jepang bekerja kembali. Tapi biayanya sekitar 40-50 juta. Tapi itu sekali bayar. Ingat, gaji Tokutekino hampir sama dengan orang Jepang. Kalau kalian training, kalau kalian praktek, itu mungkin sekitar 10, 11, 15 juta. Ya, tapi kalau 15 itu terlalu banyak lah, paling 10 lah kalau training, 10 juta. Tapi kalau Tokutekino seperti adik saya, kemungkinan insya Allah bisa sampai 20 juta. Oke, bayangin 20 juta. Kalau kalian sekali berangkat 40-50 juta, 3 bulan selesai. Habis itu, untuk apa itu 20, 30, 40 juta itu? Itu untuk operasionalnya kantornya Mas Marlo. Oke, siapa sih kerja yang nggak mau untung, dia punya anak keluarga segala macamnya. Oke, tapi kan 3 bulan bisa lunas. Tapi setelah itu tidak ada potongan sama sekali oleh Mas Marlo. Bahkan kalau kalian kenal Mas Marlo di sana, kalian bisa pesan halal food. Ingat, daging di sana rata-rata nggak halal. Oke, kalian bisa pesan halal food, kalian nanti bisa belajar bersama dengan Mas Marlo, bisa jamaah sholat bersama, bisa ngaji bersama, kemana-mana bisa sama Mas Marlo, sama teman-temannya. Oke, Mas Marlo dia tuh asli dari Solo, dia orangnya halus, bisa belajar dengan mereka, nanti kamu. Nah, setelah itu kalau kalian udah bekerja, kalian bisa kerja di sana. Nah, yang paling saya tekankan bahwa kalau kalian udah bisa bekerja di Jepang, otak, pikiran, hati, moral dijaga bener-bener. Soalnya di Jepang negara bebas, PSK, minuman, hiburan, semuanya bebas, resmi. Dalam gedung PSK ada 10, semuanya ada fotonya, semuanya bukil. Yang ditutup cuman mata, hidung, mulut, puting, susu. Nah, di luar gedung itu satu kamar orang ini, satu kamar orang ini, satu kamar ini, semuanya ada. Kalau iman kalian tidak kuat, udah hancur semuanya. Oke, hati-hati kalau kerja di sana ya. Berdoa yang bagus, sholat yang bagus, insya Allah kalian terhindar dari maksiat. Oke, hati-hati, selalu belajar. Karena ini Yatsukete Yoku Gambate Kudasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.